Survei Litbang Kompas mengungkap bahwa masih ada pemilih bimbang atau undecided voters yang mencapai 28,7%. Tiga pasangan capres dan cawapres pun sudah menyiapkan ancang-ancang demi merebut hati para pemilih bimbang. Adapun survei ini dilakukan Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak. Metode penelitian yaitu dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Sementara tingkat kepercayaan 95% dan margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Hasil survei itu menunjukkan Prabowo dan Gibran meraih 39,3% suara, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 16,7%, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 15,3%. Sedangkan 28,7% masih bimbang. Dijelaskan bahwa jumlah pemilih bimbang ini meningkat, jumlah ini masih besar padahal pemilu tinggal 2 bulan lagi. 28,7% ini memang mereka ini dari kelompok pemilih yang masih wait and see gitu ya, melihat karena baru sekitar sebulanan lah ya kita mendapatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden resmi. Ada yang kemudian sudah tidak terlalu kaget dengan pasangan ini, ada yang kemudian mungkin kaget gitu ya, orang-orang nama-nama yang selama ini tidak beredar kemudian masuk dalam konstelasi Pilpres. Tentu ini mereka membutuhkan referensi, informasi dan asupan program-program yang mestinya disalurkan dari ketiga pasangan calon pres dan cawapres ini. Lebih lanjut, dipaparkan bahwa persentase ini tak berbeda jauh dari angka massa mengambang pada pilihan terhadap capres atau tanpa pasangan yang mencapai 24,9%. Jika dibandingkan dengan angka sebelumnya yang hanya 15,4%, terlihat lonjakan yang cukup signifikan. Dalam hasil survei itu juga ditemukan bahwa pemilih bimbang ini merupakan kelompok yang belum memiliki ikatan ideologis. Kelompok ini juga belum memiliki kedekatan emosional dengan sosok paslon tersebut. Selain itu, kebanyakan dari kelompok ini merupakan bekas pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 dan sebagian lain merupakan orang-orang yang tidak menggunakan haknya atau merahasiakan pilihannya pada pemilu lalu. Kebanyakan dari kelompok ini merupakan generasi tua dalam rentang usia 41 hingga 60 tahun yang sebagian besar masuk ke dalam generasi X. Pada rentang usia tersebut, jumlah mereka mencapai 44,3%, lebih tinggi dari persentase populasi kelompok ini yang sekitar 36%. Mayoritas kelompok ini merupakan kalangan perempuan mencapai 54,2%. Di samping itu, terdeteksi bahwa kebanyakan pemilih ragu tinggal di pedesaan dan lebih banyak berpendidikan dasar. Kalangan Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, menjadi kelompok masyarakat yang lebih bimbang dibandingkan dengan kelompok pemeluk agama lain. Jumlah pemilih bimbang ini juga terlihat di Jawa Timur, yakni di warga NU. Kelompok pemilih bimbang ini bisa menjadi penentu kemungkinan Pilpres 2 putaran. Lantas, ancang-ancang apa yang sudah disiapkan oleh para paslon capres dan cawapres? Prabowo Gibran gas program makan siang gratis. Waketum Gerindra Habibur Rahman ikut menanggapi angka pemilih bimbang yang tinggi. Dia berbicara elektabilitas Prabowo dan Gibran yang malah meroket. Dia mengatakan tim kampanye nasional Prabowo dan Gibran akan memaksimalkan gagasan makan siang gratis hingga ke akar rumput masyarakat. Dia menyebut partai pengusung akan melakukan door to door ke rumah warga setiap hari. Ganjar dan Mahfud akan gencar sosialisasi. Perwakilan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Ahmad Baidowi atau Awik juga ikut mengomentari jumlah pemilih bimbang itu. Awi menyebut pemilih bimbang akan menentukan pilihannya setelah debat capres dan cawapres. Selanjutnya, Awi mengatakan partainya akan gencar melakukan sosialisasi tentang gagasan Ganjar dan Mahfud ke masyarakat. Dia yakin masyarakat akan menjatuhkan pilihannya ke paslon nomor 3 itu.
Anies dan Caimin bakal rangkul sebuah kekuatan. Ancang-ancang ini juga telah disiapkan oleh Anies dan Caimin terkait pemilih bimbang ini. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan timnas Anies dan Caimin kini masih diam. Daniel menyebut Amin akan merangkul sebuah kekuatan di jilid kedua. Dia mengatakan bahwa dalam 2 bulan ke depan pemilih bimbang itu akan sangat menentukan pilihannya. Daniel yakin bahwa Amin bisa melancarkan program perubahannya.